بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita berjumpa bersama pemateri kita, Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa. Dalam kajian kali ini, kajian yang ke-83, kita akan membahas tentang rasionalitas Qur'ani dalam pemikiran. Pada tema satu yang lalu, kita juga sudah membicarakan tentang alat atau perangkat verifikasi kebenaran yang dengan itu kita dapat menentukan apakah statement kita, pernyataan atau pendapat kita memiliki validasi kebenaran umum secara Qur'ani atau tidak. Dan kita juga sudah membahas tentang gagasan dasar rasionalitas Quran, tentang bagaimana cara kita berpikir, bertindak, dan memberikan penilaian terhadap seluruh aspek kehidupan yang kita jalani saat ini. Secara singkat, hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui dalam gagasan rasionalitas Al-Quran itu, Pak Iswan? Terima kasih Pak Ripin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita bicarakan ini sederhananya mungkin gagasannya ini kan bagaimana kita berpikir sesuai dengan Qur'ani dan tidak menyimpang dari hal-hal yang sudah ditentukan secara garis besar gitu. Nah, tapi sebelumnya perlu saya sampaikan dulu bahwa gagasan rasionalitas Quran yang kita kembangkan, yang oleh kita kembangkan di Al-Barakah Center ini bukan merupakan suatu arus pemikiran baru atau yang dikatakan satu kelompok atau aliran pemahaman yang baru dalam pemikiran agama gitu, dan juga bukan penafsiran atau takwil ya, walaupun dalam hal-hal tertentu penafsiran ini tidak dapat kita hindari, tapi gagasan yang kita bangun ini sebenarnya lebih kepada usaha untuk mencari ruang rujuk yang dapat kita pakai bersama dengan aturan yang main yang dapat kita terima gitu, yang dapat kita terima dan kita sepakati, sehingga di dalam setiap arus pemikiran agama ini, sehingga kalau dapat diterima kita dapat mengarah kepada arah tujuan kebenaran yang saya katakan kebenaran asimptosis, artinya kebenaran yang sesuai searah dengan Al-Qur'an sebagai tunjuk bagi kita gitu. Nah, itu yang pertama. Yang lain perlu kita juga pahami, mungkin perlu kita pahami dulu istilah rasionalitas Quran yang tadi dikatakan itu, yang kita gunakan pada gagasan ini. Nah, kalau kita lihat rasionalitas atau di dalam bahasa Arabnya itu aqlaniyah, ini adalah kualitas. Nah, kualitas keadaan yang menjadi rasional, yang didasarkan pada atau yang disetujui oleh akal, yang menyiratkan, artinya yang menampakkan kesesuaian antara keyakinan dengan alasan-alasan tertentu untuk kita percaya. Jadi ada alasan-alasan tertentu yang membuat kita percaya terhadap keyakinan yang sudah kita tetapkan. Misalnya saya meyakini bahwa dikatakan bahwa semua kita hidup ini diatur secara mutlak oleh Allah, kita katakan begitu. Nah, ini apa alasan-alasan supaya kita percaya apa yang kita yakini. Nah,
Itu yang perlu kita yang perlu kita bangun gitu. Nah, ada dua hal yang penting di sini. Berarti kita harus punya perangkat atau metode yang digunakan serta nilai-nilai yang diharapkan dari yang kita bangun itu gitu. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, berarti rasionalitas Quran yang kita katakan tadi ini adalah bagaimana cara berpikir atau cara berpikir yang sesuai dengan akal tapi berdasarkan nilai-nilai Qurani. Artinya bukan akal bebas tanpa dasar. Jadi sesuai dengan akal tapi berdasarkan nilai-nilai Qurani untuk memastikan apakah sebuah keyakinan yang kita yakini itu adalah suatu benar atau setidaknya dia membentuk vektor. Artinya arah membuat benar. Vektor itu kan arah yang ditentukan oleh variabel-variabel gitu. Nah, membuat arah sehingga kita memiliki vektor kebenaran gitu. Nah, sebenarnya pemikiran ini berdasarkan berangkat dari Al-Qur'an. Nah, kalau kita lihat misalnya di surah Al-Hajj 54 itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyatakan bahwa waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq mir rabbika fayu'minu bihi fatuhabita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Nah, di sini Allah menjelaskan, Allah memberikan peringatan atau informasi. Allah katakan dan orang-orang yang telah diberikan ilmu pengetahuan, orang yang punya ilmu itu akan mengetahui, dia mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah hak dari Tuhanmu. Nah, di sini lalu mereka beriman kepada Al-Qur'an dan kemudian seluruh kalbu intelektualnya itu, pemikirannya itu tunduk kepada Al-Qur'an. Nah, jadi di sini Allah mengatakan seluruh pemikiran itu tunduk kepada Al-Qur'an dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi apa yang tadi pertama kita bicarakan tadi, jadi orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan percaya bahwa Al-Qur'an itu memang dari Allah, maka seluruh pemikirannya, intelektualnya itu ya dia harus tunduk kepada Al-Qur'an karena akan membawa pada ke arah kebenaran. Nah, dengan perkataan lain, rasionalitas Qur'ani ini bukan rasionalitas berdasarkan pikiran kita masing-masing, bukan rasionalitas berdasarkan perspektif pribadi atau kelompok, tapi berdasarkan prinsip-prinsip dari dan perspektif Quran. Nah, inilah maknanya itu Pak Ribin. Jadi maknanya makna daripada rasionalitas Qurani tadi gitu. Ada berapa kata kunci yang disebut tadi yang berkaitan dengan rasionalitas Al-Quran, yaitu adanya ruang rujuk yang dapat digunakan bersama dan disetujui oleh akal dan memiliki faktor kebenaran. Berdasarkan hal itu, kriteria dan tolak ukur yang dapat diakui, disetujui dan digunakan bersama sebagai landasan berpikir bagi manusia khususnya umat Islam. Nah, kalau tadi misalnya yang kita ditanyakan variabel-variabel daripada landasan berpikir di dalam rasionalitas Quran hal ini kan sebenarnya sepintas sudah kita bahas pada tema 1 yang lalu. Nah, dan berdasarkan Al-Hajj ayat 54 tadi itu serta ayat-ayat lainnya dapat kita tetapkan beberapa variabel yang kita gunakan di dalam untuk ruang rujuk. Kita kan pengen membentuk ruang yang dapat kita yakini, dapat kita gunakan bersama. Nah, variabel-variabel ini memiliki mungkin dapat kita tentukan syarat-syarat yang mungkin di dalam syarat-syarat itu
semua kita setuju gitu, semua kita setuju. Nah, ada beberapa syarat secara umum kalau kita lihat apa yang sudah kita bahas selama ini di dalam berbagai tema. Itu yang pertama, kita sudah yakin, kita tahu bahwa tidak ada kebenaran di luar daripada kerangka atau form wahyu yang diberikan oleh Allah. Jadi kita selaku muslim, kita kita yakin bahwa tidak ada kebenaran baru di luar kerangka wahyu. Nah, yang kita usahakan saat ini sebenarnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas wahyu. Artinya apa yang kita cari, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, agama, pengembangan segala macam itu semuanya di dalam kerangka wahyu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, setiap pernyataan kita seharusnya pendapat kita, asumsi, aksioma ataupun keyakinan-keyakinan yang kita bangun, nah sesuai dengan Al-Hajj ayat 54 tadi harusnya tunduk pada Al-Qur'an. Jadi apa yang kita pikirkan harus kita buktikan dulu, ada ayatnya gitu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Allah sudah menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu tidak ada pertentangan. Tidak ada perbedaan pertentangan antar ayat. Nah, jadi ketika kita menggunakan, menafsirkan, mentakwilkan ayat, nah ini tidak boleh ada pertentangan dengan ayat-ayat lain begitu. Nah, misalnya kita meyakini bahwa semua ini diatur oleh Allah, tak ada pun upaya kita melakukan sesuatu. Nah, ngutip ayat lain gitu kan. Nah, tapi kita harus menjelaskan juga bagaimana Allah katakan kalau mau baik kamu sendiri yang baik, kalau jahat kamu sendiri yang jahat. Allah tidak akan merubah nasib kamu suatu kaum kalau kamu sendiri yang tidak akan merubahnya. Nah, ini kan harus ini tidak ada pertentangan di dalam penjelasannya. Jadi kita harus memberi narasi yang jelas gitu. Nah, yang keempat, hukum alam semesta ini Allah katakan ini adalah kalimatullah, sunnatullah maupun ayatullah. Ini al-haq. Jadi apapun penilaian kita terhadap alam semesta ini tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum alam yang ada begitu. Nah, misalnya kita katakan bahwa planet-planet yang ada ini kita yakinin bahwa dia tidak berotasi atau tidak mengitari matahari. Nah, ini tidak bisa kita katakan begitu sebab apa? Sebab pada faktanya alam semesta ya memang dia mengitari semua alam benda-benda langit itu di sistem kita mengitari matahari gitu. Nah, jadi keempat hal ini kalau kita tidak menolak dan keempat hal ini tidak pernah ditolak baik oleh intelektual muslim maupun para ulama, syarat keempat hal ini tidak pernah ditolak. Nah, kalau ini tidak pernah ditolak dan tidak pernah disangkal baik para ulama maupun kita intelektual para intelektual muslim ini, maka syarat-syarat inilah yang harus kita jadikan rujukan bersama masing-masing di dalam pemikiran agama kita gitu. Nah, artinya apakah masing-masing aliran ini memenuhi syarat yang kita jadikan ruang rujuk yang kita jadikan ruang rujuk ini. Nah, syarat-syarat inilah yang kita jadikan landasan filosofis Al-Qur'an. Artinya semua pemikiran kita harus dapat kita kembalikan kepada ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, seluruh keyakinan dan akidah kita. Nah, dari sinilah kita dapat memahami bahwa ketika kita memahami pola, bentuk, kualitas dan kualitas hubungan antara Allah, alam dan manusia ini, nah dia harus tunduk pada keempat syarat-syarat variabel-variabel yang kita jadikan ruang rujuk ini. Nah, ini yang kita maksudkan dengan rasionalitas pemikiran
di dalam tindakan di dalam pemikiran Qur'ani kita gitu. Apa manfaat langsung dari gagasan rasionalitas Al-Quran dalam pemikiran umat saat ini, Pak Ustaz? Nah, kita mengharapkan bahwa gagasan ruang rujuk rasionalitas Quran ini manfaat langsungnya karena kita ini kita jadikan ruang rujuk bersama. Nah, ini setidaknya pertama mungkin ini dapat menghindari kita dari ketegangan-ketegangan yang masing-masing mempertahankan keyakinan kita. Kan ada alat yang sama-sama kita gunakan. Nah, ini kita harus konsisten gitu. Nah, jangan ketika kita konsisten menyatakan kita tidak kita mengakui alat ini, tapi ketika pemikiran kita keluar dari alat itu gitu. Nah, jadi mengurangi ketegangan-ketegangan di dalam pemikiran. Nah, yang kedua, mulai sekarang kita dapat membangun landasan pemikiran yang berbasis Al-Quran dengan syarat-syarat yang 4 tadi. Jadi semua pemikiran kita kalau di luar itu pasti salah. Saya pastikan salah di luar daripada syarat-syarat yang 4 itu gitu. Nah, ini kita mempunyai landasan pemikiran yang berbasis Al-Quran. Jadi yang berbasis Al-Quran ini maksudnya yaitu kembali kita memahami secara komprehensif, koheren, rasionalitas, dan logis. Untuk apa? Untuk pertama mengecek apa yang keyakinan kita yang sudah lalu, atau ke depan kita untuk menyongsong peradaban-peradaban yang ke depan semakin ilmiah. Nah, manfaat langsung lainnya yang ketiga mungkin kita dapat memikirkan kembali hal-hal yang mungkin bersifat mitos yang tidak Al-Qur'an, ya kepercayaan-kepercayaan, persangkaan-persangkaan yang lalu. Nah, kita dapat mengoreksi bagaimana untuk kita melihat apakah keyakinan-keyakinan itu dia memenuhi unsur-unsur dan kriteria rasionalitas Qur'ani atau tidak. Nah, sehingga kita tahu, kita tinggal cek saja. Misalnya kita katakan mana dasarnya? Sangat sederhana ruang rujuk yang digunakan bersama ini. Dapat diberi contoh mitos-mitos dalam pemikiran dan keyakinan saat ini, Pak? Nah, kalau contoh-contoh mitos-mitos ya banyak yang kita jadikan pemikir di dalam makna artinya manfaat yang kita dapat ini. Nah, kemarin misalnya kita sudah membahas berbagai tema, ini kan. Misalnya kita membahas tema Adam. Nah, banyak kepercayaan kita tentang Adam itu banyak yang bersifat mitos gitu. Nah, atau kita berbicara tentang ruh. Hampir semua kita meyakini bahwa bahwa roh lah yang membuat kita hidup. Dengan ditiupkan roh lah sesuatu menjadi hidup. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang tidak berbasis Al-Quran kalau kita lihat. Sebab roh bukan menghidupkan. Sesuatu hidup itu tidak muncul. Roh itu sudah kita bahas, begitu kan? Nah, misalnya tentang neraka, tentang siksa fisik. Nah, ini dapat kita lihat banyak hal yang semuanya sebenarnya banyak keyakinan kita yang ada itu sebenarnya hanya persangkaan belaka. Sebab kalau kita konfirmasikan dengan Al-Quran secara teliti, secara tadabbur, memahami secara tadabbur Al-Quran itu, nah banyak keyakinan sebenarnya kalau istilah sederhananya itu apa yang kita yakini tidak sesuai dengan fakta-fakta yang kita hadapi gitu. Kita meyakini ini, Al-Quran mengatakan faktanya lain, proses alam menyatakan lain. Nah, ini banyak keyakinan kita yang cenderung persangkaan atau mitos lah. Nah, sehingga inilah mungkin kalau
kalaulah ruang-ruang rujuk ini kita gunakan bersama dan kita dengan rasa terbuka mau menerima, tidak mempertahankan apa-apa yang pernah kita terima, artinya tanpa landasan-landasan yang rasionalitas Qur'ani. Nah, ini yang mungkin susah kita. Tapi kalau kita mau saling terbuka, nah mungkin kita dapat membentuk kesamaan berpikir. Artinya tidak ada perbedaan yang tajam lah di dalam masing-masing aliran di dalam pemikiran agama ini gitu. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema kita kali ini? Jadi, nah, kalau dari apa yang kita jelaskan tadi, ada dua hal mungkin yang penting yang dapat kita simpulkan ini, bahwa adanya ruang rujuk yang dapat kita gunakan bersama, yang representatif dan dapat diterima berbagai arus dan paham di dalam pemikiran agama, ini merupakan hal yang niscaya. Artinya ini ruang rujuk ini sangat penting, apalagi kita melihat akhir-akhir ini semua kita bahkan saling tegang karena masing-masing mempertahankan argumen-argumen, tapi kita tidak memiliki ruang rujuk bersama yang dapat kita sepakati bersama. Misalnya kita menentukan berat barang, kita harus menentukan alat timbangan apa dulu yang kita bersama. Jangan satu pakai timbangan kue, yang satu pakai timbangan misalnya emas. Nah, ini hasilnya berbeda, ya sama-sama pakai timbangan kue. Nah, inilah kira-kira yang saya maksudkan dengan adanya ruang rujuk bersama. Ini sangat-sangat mendesak. Mungkin para pemegang otoritas lah yang lebih banyak harus memikirkan hal ini gitu. Nah, yang kedua ini hanya sekedar harapan pesan. Jadi saya mungkin yang kedua itu boleh saya katakan, mulai saat ini berhentilah kita untuk mempertahankan apa yang kita katakan dengan mati-matian. Nah, cobalah kita mulai membuka diri, kita memikirkan, dan mulailah kita mengikuti apa yang dia katakan, apa yang Allah katakan. Selama ini mungkin kita banyak mempertahankan apa yang kita katakan, tapi kita tidak berusaha kembali secara mendasar mengenai apa-apa yang dia katakan. Dalam hal ini maksudnya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hanya itu saja untuk di dalam rasionalitas Quran di dalam pemikiran pada tema ini, Pak Ripin. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan dapat pencerahan baru kita atau pengetahuan baru untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.